Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Syakira Fatin, Inas Amalia Putri, Husnul Khotimah, Melia Widyastuti, dan Alfika Triyayuning Tias. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang matematika sebagai metode seni. Yang pertama yaitu matematika sebagai metode. Matematika merupakan alat yang dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan, di antaranya dalam pemerintahan, industri, maupun sains. Roberts mengarahkan hasil penelaahannya tentang matematika kepada 3 sasaran utama. Yang pertama yaitu para sosiolog, psikolog, pelaksana administrasi sekolah, dan penyusun kurikulum memandang bahwa matematika merupakan ilmu statis dengan disiplin yang ketat. Yang kedua, selama kurun waktu 2 dekade terakhir ini, matematika dipandang sebagai suatu usaha atau kajian ulang terhadap matematika itu sendiri. Kajian tersebut berkaitan dengan apa itu matematika, bagaimana cara kerja para matematikawan, dan bagaimana mempopulerkan matematika. Yang ketiga, matematika juga dipandang sebagai suatu bahasa, struktur logika, batang tubuh dari bilangan dan ruang, rangkaian metode untuk menarik kesimpulan, esensi ilmu terhadap dunia fisik, dan sebagai intelektual. Selanjutnya, yaitu dalam geometri empiris, perangkat aksioma diambil dari geometri murni dengan memberi makna fisik untuk term-term primitif. Saat ini, perangkat aksioma dan teorema-teorema dalam geometri empiris bernilai benar. Walaupun tidak sempurna, matematika aksiomatis dibuka oleh geometri Euclid pada abad ketiga. Lalu, aksioma Euclid disempurnakan oleh Hilbert. Perangkat aksioma harus memenuhi syarat tertentu antara lain terdiri dari kata-kata yang kosong dari arti primitif, banyaknya primitif harus minimal, perangkat primitif harus konsisten dan independen. Selanjutnya, dalam geometri murni, term-term primitif kosong dari arti. Teorema-teorema pun kosong dari arti dan kebenarannya adalah kondisional. Untuk mengembangkan teorema-teorema, matematikawan memiliki daya imajinasi, abstraksi, inspirasi, dan kreativitas berdasarkan pengalaman. Selanjutnya yaitu matematika sebagai seni. Matematika adalah pada sisi statis, suatu kreasi ritme, order, desain, dan harmoni baru, dan pada sisi pengetahuan adalah studi sistematik dari berbagai ritme, order, desain, dan harmoni. Kita dapat meringkasnya ke dalam pernyataan bahwa matematika adalah merupakan studi kualitatif dari struktur keindahan dan pada sisi lain adalah kreator dari bentuk-bentuk artistik baru dari keindahan. Matematikawan adalah sekaligus kreator dan pengkritik. Tentu saja tidak selalu pada orang yang sama. Yang sangat terkenal sebagai kreator besar yaitu Sylvester, Klein, dan Poincare. Dan mereka ini tidak terlalu tertarik dari sisi kritik. Sedangkan dari sisi kritik, terkenal nama-nama kritikus unggul Cayley, Hilbert, dan Picard. Klein menggunakan sebarang medium untuk ekspresi yang akan memenuhi angan-angannya. Poincare mengarah tentang pekerjaannya mengenai intuisi mata. Namun, dalam semua matematikawan besar, mulai dari Pythagoras sampai Poincare, kita dapati karakter seniman yang dikombinasikan dalam berbagai derajat dengan karakter kesarjanaan. Mary Austin dalam bukunya Everyman's Genius mengajak semua para artis
yang kreatif untuk belajar matematika tinggi. Hal yang sama dianjurkan oleh Havelock Ellis, bukan semata-mata tentang keterlibatan sifat keserjanaan, bukan keingintahuan besar yang dipromosikan, tetapi untuk imajinasi tingkat tinggi yang diperlukan untuk membangun pendalaman artistik yang tajam. Jika misalnya meskipun orang hanya belajar dalam bidang-bidang bilangan aljabar yang super kuadratik, akan mempelajari sesuatu yang baru tentang keindahan. Jika ia hanya belajar bidang-bidang bangun aljabar simetrik, ia akan dipercantik oleh keindahan yang elegan. Aljabar determinan adalah kebun yang elok, terbuka pada setiap sisinya. Seperti dapat dilihat dalam Risalat Medzhir. Jika orang mendapat teorema baru dalam geometri segitiga, ia akan terkejut dengan keindahannya. Hanya mengetahui transversal dari suatu segitiga, misalnya dengan mengetahui titik-titik Brocard dan lingkaran Brocard. Lingkaran Lemolny, lingkaran titik 9 dari Feuerbach, lingkungan-lingkungan Tuchgar, garis-garis isomotif, garis-garis isogonal, dan lain-lain bangun akan membawa keindahan baru pada imajinasi. Aljabar divisi Dickson menghiasi setiap realm atau dunia akal yang menarik dan dapat menguntungkan bagi teorema-teorema baru. Daftar demikian dapat diperpanjang tanpa akhir. Banyak matematikawan telah menjadi seniman dengan cara lain-lain. Ada yang menulis puisi, lainnya mengomposisi musik. Inkuiri yang dipimpin oleh kegiatan matematikawan beberapa tahun lampau didapati bahwa kebanyakan dari mereka dengan serius tertarik dalam suatu fase seni. Dan kebanyakan dari mereka dilaporkan bahwa penemuan-penemuan atau kreasi-kreasi mereka datang tepat seperti yang dialami para seniman mendapat inspirasi dengan cara lain. Matematikawan adalah pemimpi, dan dalam impiannya yang ilusif, datang dan pergi, timbul dan tenggelam, dan lenyap. Menggelinding kembali pada momen yang tidak diharapkan, tetapi terlepas dari genggaman yang akan menahannya. Muncul lagi dalam tarian yang janggal, dan bermain dalam warna fantasi, lenyap, dan suatu hari melangkah pergi menggandeng tangan yang telah menantinya. Dengan bilangan ideal, Kummer sebagai hadiah, matematikawan bermimpi dan dalam kekisruhannya yang kalut, bunga yang jujur, dan bentuk fantasi mekar yang hilang. Angin sepoi-sepoi menggerayanginya dengan kilasan burung-burung masa kini dan seterusnya. Dan matematika baru telah lahir, aljabar asosiatif linear oleh Benjamin Peirce. Inilah tanah yang kaya dan kota seperti Metropolis of Tomorrow-nya Hugh Ferris. Yang dalam kata-kata Tennyson, membangun musik maka yang sesungguhnya sama sekali tidak pernah membangun dan karena itu selalu membangun. Inilah dunia yang mengetahui tidak ada hukum kedua dari termodinamika, dunia yang menjamin bagi orang-orang yang memang dasarnya kreatif, keabadian waktunya dan juga ketidakkekalannya sehingga matematika dapat dikatakan sebagai seni, karena matematika merupakan suatu karya dari berpikir kreatif, penalaran yang logis dan efisien serta perbendaharaan ide dan pola pikir yang kreatif dan menakjubkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.